Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga teman-teman selalu dikaruniai kabar baik ya, sehat walafiat ya teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya mempunyai tanaman hias Sansevieria Hahni Christid ya teman-teman. Saya mempunyai 3 pot, 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Yang pertama, daunnya udah busuk, layu, tidak menyisakan tanaman sehingga dia udah muncul anakan. Yang kedua, sudah ada tanda-tanda busuk. Yang ketiga, bagus dan ini udah muncul anakan ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing atau berbagi mengenai masalah busuk daun pada Sansevieria ya teman-teman. Nah, untuk busuk daun pada Sansevieria ya seperti ini ya, pasti dialami oleh setiap orang yang mempunyai tanaman Sansevieria ya. Khususnya busuk daun yang seperti ini sering terjadi sebagian besar pada tanaman Sansevieria jenis Trifasciata. Apa itu jenis Trifasciata? Tanaman jenis Trifasciata adalah jenis Sansevieria yang berdaun tipis ya teman-teman ya. Yang sering terjadi busuk daun itu pada jenis Trifasciata ya. Walaupun pada jenis lainnya juga mengalami, tapi tidak sesering jenis Trifasciata teman-teman ya. Yang saya alami pengalaman selama saya menanam sansai itu, yang jenis Trifasciata itu lebih rentan terkena busuk daun seperti ini teman-teman ya, daripada yang berdaun tebal jenis-jenis kayak pinguin, robusta, rorida, banana, dan lain sebagainya teman-teman ya. Si jenis yang berdaun tipis ini lebih rentan mengalami busuk daun teman-teman ya. Nah oke, yang akan saya sharing adalah busuk daun Sansevieria ini terjadi karena apa sih nih. Yang pertama, busuk daun Sansevieria ini adalah terjadi karena air yang berlebih teman-teman ya. Air yang berlebih itu seperti apa? Seperti penyiraman intensitasnya terlalu sering ya teman-teman ya. Teman-teman di rumah mungkin belum mengerti atau belum paham mengenai tata cara menyiram Sansevieria yang baik dan benar gitu teman-teman, sehingga disiram seperti tanaman pilau atau aglo ya, tiap hari digrojok gitu teman-teman ya. Nah ini akibatnya bisa seperti ini. Yang pertama itu air yang berlebih, atau juga bisa dari terkena air hujan secara langsung teman-teman. Dalam artian si tanaman ini kita taruh di luar tanpa ada perlindungan perlindungan plastik UV, tanpa memakai pelindung yang lain ya, sehingga dia kalau musim hujan terus-terusan terkena hujan, karena air hujan itu bersifat mempunyai asam yang berlebih sehingga menimbulkan juga bakteri yang menyebabkan si tanaman Sansevieria ini cepat membusuk daunnya. Selain yang pertama itu tadi, kondisi penyiraman yang berlebih atau yang sering terkena air hujan, yang kedua yaitu kondisi sekitarnya itu lembab teman-teman ya, atau kurang sinar matahari, seperti ditempatkan di indoor misalkan ya, indoor tanpa kita keluarkan, di dalam terus gitu teman-teman ya, atau di teras kurang juga mataharinya teman-teman, maka juga itu bisa menimbulkan daun busuk ya. Terus yang ketiga, metannya tidak poros teman-teman ya. Metan yang tidak poros bisa juga menyebabkan itu daun busuk seperti ini teman-teman ya. Yang keempat itu serangan virus ya teman-teman, virus atau bakteri ya, dari media yang tidak poros, dari intensitas air yang berlebih, itu kan pasti ngendep, lembab, terus lagi penempatan yang lembab juga, itu bisa menimbulkan virus, bakteri yang akan menyerang si tanaman Sansevieria ini sendiri teman-teman ya.
Nah, sekarang solusinya bagaimana nih jika menemukan tanaman sansevieria yang mengalami busuk daun seperti ini? Kalau ini udah terlanjur busuk ya teman-teman, tanpa kita perhatikan ya, kemarin ya ini kebetulan saya ambil buat sampel, saya taruh di depan rumah di teras ini ya, seperti ini. Mungkin karena kekurangan sinar matahari dan lembab juga teman-teman, jadi kondisinya kurang diperhatikan seperti ini. Mungkin ini bisa diselamatkan untuk indukan. Ini juga udah mulai muncul anakan ya teman-teman. Yang pertama, langkah pertama yang teman-teman harus perhatikan jika teman-teman belum paham ya, belum mengerti ya, ini adalah sharing pengalaman saya ya teman-teman lah. Jika ada sansevieria yang mengalami busuk daun seperti ini teman-teman ya, langkah yang pertama adalah jika teman-teman belum sempat atau sibuk ya teman-teman, segera pisahkan tanaman sansevieria ini dari teman-teman tanaman lainnya ya teman-teman ya. Pisahkan, misalkan ini nyatu dengan teman-teman sansevieria lainnya ya, ada temennya, pisahin sendiri, pisahin ya, jangan sampai dicampurin teman-teman. Karena apa? Karena ini bakal menular teman-teman ya, penyakit busuk ini bisa menular ke sanse yang lainnya. Yang pertama ya, pisahin dulu aja kalau teman-teman belum sempat untuk merekondisinya ya. Yang pertama pisahin, aman lah, pisahin sehingga tidak menulari sanse yang lainnya. Yang kedua itu, kalau misalkan busuknya cuma 1-2 seperti ini, kita bisa ambil ya teman-teman ya, ambil daun yang busuknya kita buang teman-teman ya, kita buang. Nah, jangan sampai dia menulari daun yang lain. Nah, kita buang teman-teman ya. Nah, itu yang kedua, dibuang daun yang busuknya teman-teman ya, jika sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan ada bekas satu daun ini cuman ada setengah doang yang busuk, kita potong teman-teman ya. Kalau misalkan sayang dibuang satu daun, kita potong, kita olesi potongannya itu dengan fungisida teman-teman ya. Itu kalau misalkan dalam satu daun cuman kenanya setengah doang yang busuk, sebelum terlambat kita potong, kasih fungisida. Tapi jangan terkena air dulu teman-teman ya setelah dikasih fungisida tersebut, minimal 2 hari. Terus yang kedua itu, kalau misalkan teman-teman sempet, yang bagus lagi ganti media tanamnya teman-teman ya. Bongkar, ganti media tanam. Kemungkinan media tanam itu udah nggak bagus, udah lapuk, udah asam ya teman-teman ya. Ganti dengan media tanam yang baru. Tuh yang ketiga itu, setelah ganti media tanam, tempatkan di tempat yang bagus, yang pasokan sinar mataharinya cukup ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya kemukakan di video sebelumnya, sansevieria itu perawatannya harus, yang pertama medianya poros, penyiramannya harus diatur, terus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Itu teman-teman ya. Ya teman-teman, itu ya kalau misalkan yang pertama tadi kita pisahkan dari sanse yang lain, yang kedua itu jika ada daun sebagian yang busuk seperti ini, kita buang daunnya, kita cabut. Yang ketiga, lebih bagus lagi, diganti media tanamnya dengan media tanam yang baru. Ini adalah jenis Hahni ya teman-teman ya. Hahninya kenapa kok jadi seperti ini? Ini awalnya itu Hahninya itu seperti ini teman-teman ya, bermutasi jadi crested seperti ini ya. Hahninya Hahni biasa seperti ini teman-teman ya, jadi bermutasi seperti ini. Ini hanya sebagai sampel aja teman-teman ya. Hahni crested mutasi dari Hahni biasa seperti ini teman-teman ya. Ini jenisnya itu Trifasciata juga teman-teman ya, berdaun tipis karena bermutasi dia menjadi daunnya crested seperti ini ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, faktor penyebab dari busuknya daun sansevieria itu, yang pertama dari penyiraman atau intensitas air yang berlebih, atau karena sering dihujanin yang pertama. Yang kedua, kondisi sekitarnya itu lembab atau kurang sinar matahari. Yang ketiga, metannya itu tidak poros ya teman-teman, lembab jadinya ya. Yang keempat,
serangan virus atau bakteri yang menyerang jaringan-jaringan daun sehingga menimbulkan bercak coklat dan menyebabkan busuk lama-kelamaan ya teman-teman. Solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, kita pisahkan tanaman yang terkena busuk daun tersebut dari tanaman sansei yang masih sehat. Pisahkan, sendiriin dah teman-teman, jangan dicampur. Yang kedua, jika ada sebagian daun yang rusak, kita cabutin teman-teman daunnya ya. Atau jika ada daun sebagian yang rusak, kita potong, kita olesin dengan fungisida. Yang ketiga, ganti media tanamnya dengan media tanam yang bagus dan baru. Yang keempat itu, semprot dengan fungisida atau insektisida. Itu teman-teman ya, sharing dari saya untuk mengenai masalah busuk daun sansevieria. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.